di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali rasanya saya bisa bersama-sama dengan saudara sekalian untuk kita bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan dalam program yang sangat kita cintai tentunya, yaitu Rema STPI. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas setiap limpahan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mensyukuri atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, karena kami meyakini itu semua berasal daripada Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, Roh Kudus yang bekerja atas hamba-Mu, dan juga setiap orang-orang yang mendengarkan siaran ini, sehingga nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar satu pujian yang begitu indah, yaitu jadikan kami satu, yang telah dibawakan oleh teman-teman saya.
Namun tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa pujian tersebut adalah pujian yang didasari atau terinspirasi dari doa seseorang yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat agung. Siapa lagi kalau bukan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, pujian jadikan kami satu, terinspirasi atau didasari dari doa Tuhan kita Yesus Kristus untuk saya dan saudara sebelum ia mati di kayu salib. Kita sebelumnya akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat ke-20 sampai ke-21. Saya akan menolong membacakan Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Demikian firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sungguh doa dari Tuhan Yesus yang begitu indah untuk saya dan saudara. Bahkan seorang teolog bernama Martin Luther menyatakan bahwa jelas sekali doa ini melampaui doa yang sangat hangat dan sepenuh hati. Yesus membuka kedalaman hatinya baik dalam hubungannya dengan kita maupun dengan Bapa. Sungguh luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar 3 hal. Kesatuan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus untuk bisa saya dan saudara taati. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita akan melihat di ayat ke-20. Di sana dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Satu kata yang sangat menarik dan mendasar yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara, yaitu kata dan. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, kata dan menunjukkan kata sambung, di mana konteks sebelumnya atau kalimat sebelumnya itu berarti. Dan di ayat 20 ini, yang dimaksudkan kata dan di sana, Yesus berdoa bukan hanya untuk murid-muridnya saja, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus atas pemberitaan murid-muridnya. Tuhan Yesus berdoa seperti apa? Yaitu di ayat 17, konteks sebelumnya mari kita perhatikan. Di sana dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sebelum kita berbicara tentang kesatuan, satu rangkaian hubungan manusia satu dengan yang lainnya, kita harus pahami bahwa kehidupan masing-masing pribadi di dalamnya harus benar di hadapan Tuhan. Di ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Artinya Yesus Kristus ingin di dalam kesatuan itu diisi oleh pribadi-pribadi yang dikuduskannya melalui kebenaran firman Tuhan. Penebusan yang Tuhan lakukan adalah sebuah karya yang telah dan secara aktif akan menguduskan gerejanya, yaitu saya dan saudara. Bapak Ibu, kita tentu percaya bahwa di dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dialah yang memampukan kita untuk memahami setiap hal apa yang menjadi rencana Tuhan. Dialah yang menemani saya dan saudara ketika kita sendirian. Dialah yang memberikan hikmat supaya kita bisa mengerti apa yang firman Tuhan maksudkan dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, ketaatan kita untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan itu menjadi satu hal yang penting, supaya hari lepas hari kehidupan kita bisa semakin dikuduskan, diperbaharui, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Ketaatan kita membaca firman Tuhan, bertekun dalam firman Tuhan senantiasa itu menjadi gaya hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ada satu ilustrasi yang sangat menarik yang bisa menjadikan kita untuk merenung betapa pentingnya kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membeli alat elektronik, contoh mesin cuci atau televisi atau AC mungkin, kita akan selalu mendapatkan manual book Bapak Ibu Saudara. Dan melalui manual book ini kita bisa mengoperasikan alat-alat tersebut. Tanpa adanya manual book, tentunya kita akan kesulitan untuk mengoperasikan alat-alat atau mesin-mesin tersebut. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Tanpa manual book yang daripada Tuhan, kita tentu sulit untuk mengatasi hari demi hari yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Hal itu menunjukkan bahwa firman Tuhan itu adalah manual book yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Dan lewat firman Tuhan itu, kehidupan kita bisa semakin diperbaharui.
Poin yang pertama, sebelum berbicara tentang kesatuan, Tuhan ingin masing-masing pribadi di dalamnya adalah pribadi-pribadi yang dikuduskan dan taat untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Poin yang pertama sudah kita pelajari. Poin yang kedua, B yang kedua, kalau yang pertama adalah bermula dari diri sendiri untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua adalah kesatuan yang diinginkan Tuhan adalah kesatuan yang berlandaskan kasih Allah. Mari kita akan lihat di ayat ke-21. Di sana dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Kesatuan Allah dalam tiga pribadinya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, merupakan satu gambaran yang paling sempurna untuk menyatakan sebuah kesatuan, Bapak Ibu Saudara. Allah mengundang kita masuk di dalam kesatuan itu. Di sana dikatakan agar mereka juga di dalam kita, agar kita yang percaya itu ada di dalam satu kesatuan bersama, erat bersekutu bersama dengan Allah yang saya dan saudara sembah. Kesatuan yang saya dan saudara harus lakukan adalah kesatuan seperti kesatuan Allah Tritunggal. Kalau kita belajar Allah Tritunggal, ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan kita ketahui Allah Anak taat melakukan apa yang Allah Bapa perintahkan. Dan itu senantiasa harusnya menjadi dasar di dalam kesatuan kita. Bapak Ibu Saudara, Kristus yang sudah mati untuk kehidupan kita, bertujuan untuk mendamaikan saya dan saudara dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah yang sudah jauh terputus oleh karena dosa yang kita lakukan didamaikan oleh Kristus dengan sangat besar pengorbanan Kristus atas kehidupan kita. Bapak Ibu, Tuhan menebus saya dan saudara bukan ketika kita sudah bertobat atau ketika kita sudah disucikan, tetapi Dia mau menebus saya dan saudara ketika saya dan saudara ada di dalam jerembab dosa. Itulah bentuk ketaatan Yesus Kristus kepada Bapa untuk mau melakukan apa yang menjadi perintah Allah Bapa. Dan di sana dibutuhkan satu pengorbanan, satu kerendahan hati. Bahkan di bagian Alkitab lain dikatakan Yesus Kristus mengosongkan dirinya. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa besar pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itulah yang harus menjadi dasar kesatuan kita, saling merendahkan diri, saling menghormati satu dengan yang lain. Sehingga apa yang menjadi kesatuan kita itu menjadi berkat buat orang-orang lain. Poin yang kedua, berlandaskan kasih Allah. Kita sudah pelajari bersama. Dan poin ketiga yang paling penting, apa yang Tuhan inginkan di dalam kesatuan kehidupan saya dan saudara, yaitu berorientasi pada pemberitaan Injil. Dari mana kita bisa tahu hal itu? Mari kita melihat di pasal 17 ayat ke-21b. Di sana dikatakan, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ada satu kata yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara, yaitu kata dunia. Di sana dikatakan supaya dunia percaya. Bapak Ibu, kata dunia di sini menganalogikan atau menggambarkan tentang situasi atau keadaan di luar Kristus. Situasi atau keadaan di mana Kristus tidak bertahta di dalamnya, atau bisa dikatakan situasi kegelapan. Dan Alkitab mengatakan supaya situasi yang tidak ada Kristus itu, situasi kegelapan itu bisa percaya dan mengimani bahwa Kristus adalah utusan Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesatuan kita diawali dari ketika kita mau taat dikuduskan oleh firman Tuhan. Dan kita mau melandaskan kesatuan kita dalam kasih Kristus. Dan yang terakhir, harus berorientasi pada pemberitaan Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin saya dan sekitar kita, komunitas kita bersatu. Orang-orang percaya bersatu. Tidak mempedulikan latar belakang budaya, latar belakang ras mungkin. Tetapi kita harus bersatu untuk pemberitaan Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sekeliling kita, ada banyak sekali orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Mungkin teman-teman saudara, teman-teman di rumah, teman-teman bermain, komunitas-komunitas saudara, atau tetangga saudara, atau mungkin saudara yang sudah bekerja di tempat kerja saudara.
ketahuilah saudara, di tengah senda gurau yang saudara lakukan hari demi hari, ingatlah bahwa mereka masih hidup di dalam kegelapan itu. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, kunci kesatuan kita yang paling penting adalah berorientasi pada Injil. Firman Tuhan mengatakan supaya dunia percaya. Itulah tujuan kesatuan kita, anak-anak Tuhan, bukan yang lain. Bukan hanya untuk kesenangan pribadi, bukan hanya untuk ingin ini dan itu kesatuan kita, tetapi untuk berorientasi pada pemberitaan Injil. Pertanyaan besarnya, sudahkah kita melakukan pemberitaan Injil itu di dalam kesatuan kita? Mungkin saudara mengikuti banyak sekali kegiatan gereja atau kegiatan pelayanan yang lain. Mungkin saudara bersatu teguh bersama mungkin saudara-saudara PKMB, mungkin komunitas-komunitas gereja yang lainnya, sekolah minggu dan lain sebagainya. Hal itu tidak salah, tetapi hal itu tidak cukup. Tuhan ingin kesatuan yang saya dan saudara bangun, komunitas Kristen harus memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal ini kita bisa pelajari bahwa kesatuan yang Tuhan inginkan adalah kesatuan yang bermula dari hati yang mau dikuduskan hari demi hari, diperbaharui hari demi hari. Kemudian yang kedua, kesatuan yang berlandaskan dengan kasih Allah, saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, berorientasi pada pemberitaan Injil. Ketiganya harus menjadi paket dalam kehidupan saya dan saudara, terlebih dalam konteks kita berkomunitas, bergereja, terlebih di Sekolah Tinggi Teologi Baptis. Mari kita bersatu untuk memberitakan Injil Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya, dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang tentunya boleh menguatkan kami semuanya dan mengingatkan kami bahwa tujuan kesatuan kami adalah supaya dunia percaya bahwa Tuhanlah, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Tidak ada jalan lain selain juga dengan percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan kami menyerahkan setiap kami yang mendengar supaya tidak hanya mendengar tetapi juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman atas kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu.